Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Sahabat Gus Iib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini apabila kita pahami secara makna akhirat, bahwa penerjemahannya, penafsirannya, kita membayangkan bahwa di akhirat kelak mulut kita akan dikunci, yang berbicara adalah tangan kita, yang menjadi saksi adalah kedua kaki kita. Namun ketika kita jawantahkan ayat ini di dalam kehidupan dunia yang nyata, maka benar bahwa al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kunci mulut-mulut itu, artinya kita tidak banyak bicara. Karena ketika ada sampah yang kita lihat, kemudian kita hanya bicara, sampah siapa sih ini? Ada lagi orang yang lewat bilang, sampah siapa ini ya? Ada lagi yang bilang, mulutnya lagi yang bicara, kok jorok amat, jadi orang buang sampah sembarangan. Ada lagi yang lewat, iya nih, siapa sih yang buang sampah sembarangan? Maka urusan sampah ini tidak akan selesai apabila semua hanya mulut yang berbicara. Maka di alam dunia pun ayat ini berlaku bahwa ketika kita di alam dunia ini, maka perbanyaklah tangan kita yang berbicara. Ada orang yang lapar, kita hanya berbicara, kasihan banget tuh anaknya belum makan kelaparan. Ya Allah, bagaimana nasibnya? Pekerjaannya sudah hilang, usahanya bangkrut, anak-anaknya masih sekolah, dari mana biayanya? Hanya berbicara. Tapi apabila tangan yang sudah bicara melihat sampah, diambillah oleh tangan yang berbicara, buang ke tempat sampah. Kaki yang mengantarkan kita melangkah menjadi saksi dari perbuatan tangan kita. Ada orang yang lapar, tangan bawa bungkusan nasi, bawa bingkisan-bingkisan makanan, bantuan-bantuan sembako, tangan yang membawa, kaki yang mengantarkan. Maka ayat ini bisa dijawantahkan di alam dunia. Ketika mulut hanya berbicara, itu tidak akan ada guna yang bisa kita petik. Tapi apabila tangan yang sudah berbicara, kaki yang menjadi saksi daripada perbuatan atau pembicaraan tangan kita, maka itulah sebuah tindakan yang luar biasa. Ada orang sakit, kasihan banget ya, sakit udah lama setahun, tapi tidak ditengok, hanya berbicara. Tanganlah membawa sesuatu, menyalurkan bantuan kepadanya. Kakilah yang melangkah menuju rumahnya, mengetuk pintunya. Ini adalah perbuatan tangan. Tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi. Maka di akhirat kelak, kita bayangkan, kita ilustrasikan bahwa mulut-mulut dikunci karena tidak ada gunanya. Jika mulut yang hanya berbicara, namun tangan tidak pernah berbuat apa-apa, namun kaki tidak pernah melangkah untuk menuju kebaikan dan kemanfaatan. Ayat ini sedang berbicara dari batin kita, ke dalam batin kita, bahwa ketika kita terlalu banyak bicara, mulut-mulut manusia terlalu banyak berkata-kata, sementara tangannya tidak berbuat, kakinya tidak melangkah, maka hal itu menjadikan dirinya tidak memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sampah, 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 sampah. 100 orang pun yang bicara tidak akan menyelesaikan urusan. Kasihan, 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 kasihan. 1000 orang pun yang berbicara kasihan, tidak akan selesai permasalahan sosial. Tapi dengan tanganlah yang berbicara, kakilah yang menjadi saksi, maka urusan-urusan itu diselesaikan dengan baik. Mulut berbicara ketika pada tempatnya, maka tangan lebih banyak ditanyakan pertanggungjawabannya. Sudah melakukan apa engkau tangan? Sudah menyantuni anak yatim, sudah membawa bantuan untuk masjid, sudah mengantarkan uang atau infak untuk pesantren. Kaki, apa yang kau perbuat di dunia? Aku mengantarkan badan dan tanganku untuk melangkah ke tempat-tempat ibadah, untuk melangkah ke majelis-majelis ilmu, untuk melangkah ke tempat-tempat di mana zikir digaungkan. Maka kaki yang menjadi saksinya. Kemudian lisan, untuk apa engkau? Apa yang telah kau perbuat? Buang sampah? Tidak bisa. Menyantuni orang fakir, miskin, dhaif, du'afa, anak yatim? Tidak bisa. Mengantarkan bantuan untuk pembangunan masjid pesantren pun tidak bisa. Mungkin bisa dalam satu sesi atau satu momen-momen yang tertentu, mulut menjadi wasilah daripada amaliyah kita. Namun yang banyak amaliyah kita di dunia ini adalah perbuatan tangan, perbuatan kaki kita. Maka jawantahkanlah ayat ini menjadi sebuah gerakan, menjadi sebuah aktivitas, menjadi sebuah tindakan yang baik, sehingga ketika kita ditanyakan, mulut kita dikunci, tangan sudah bisa menjawab dengan berbagai macam kebaikan. Kaki sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah dengan berbagai macam kebaikan. Sahabat Gus Ip yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di alam dunia ini seandainya tidak berlaku apa-apa, tidak berbuat apa-apa, hanya dengan pembicaraan, hanya dengan berkata-kata saja, maka akan banyak sesuatu yang tidak selesai, akan banyak sesuatu yang terbengkalai. Maka marilah berbicara dengan tangan, berbicara dengan kaki, melangkah ke tempat yang baik, berlaku dan bertindak dengan tindakan yang bermanfaat. Insya Allah, Allah akan memberikan perlindungan, Allah akan memberikan keberkahan, bahkan Allah akan berikan naungan rahmatnya kepada kita semua. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.